Perkenalkan, nama saya Saidini Arista Jeffrey dengan NIM 1902-112508, mahasiswa Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai usaha yang saya jalankan pada tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu, Ibu Hilmah Zuryani, SE, MEC. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai produk usaha yang saya jalankan, yaitu Croquette Bread. Nah, latar belakang dari berdirinya usaha Croquette Bread ini adalah di mana di era modern ini berbagai alat canggih semakin mengiringi kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan dalam makanan pun masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, lebih memilih makanan dan minuman cepat saji atau fast food daripada makanan atau minuman rumahan yang memang kebanyakan memakan waktu yang cukup lama dalam pembuatannya. Makanan cepat saji atau fast food ini terkadang sering kali bahan dalam pembuatannya belum tentu memenuhi standar gizi dan nutrisi. Nah, that's why we're exist. Croquette Bread ini merupakan produk yang berbeda dari biasanya, atau bisa dibilang kami mengikuti minat dan keinginan masyarakat. Bisa dikatakan kami juga berinovasi dari roti bakar biasa yang kebanyakan dijual hanya dengan rasa manis. Saya menambahkan variasi menjadi roti bakar asin dan atau gurih. Nah, dari penjelasan di atas saya menyimpulkan potensi dalam mengembangkan usaha saya ini sangat menjanjikan, karena saya telah melakukan penelitian tentang bagaimana minat masyarakat dalam makanan roti bakar dan minat masyarakat yang tinggi tentang makanan yang terdengar unik dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, berikut adalah visualisasi dari Croquette Bread ini. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ide usaha, deskripsi usaha, dan manfaatnya. Yang pertama adalah ide usaha. Nah, ide usaha ini, produk dari Croquette Bread ini berbeda dari roti isian yang lainnya. Saya mempunyai ide dan inovasi dalam menciptakan menu toast ini, di mana terinspirasi dari Korean street food. Nah, saya tidak hanya menjual roti isian biasa pada umumnya, tetapi saya juga mempunyai menu spesial, yaitu Croquette Bread. Croquette Bread awalnya berasal dari negara Korea Selatan, di mana termaksud dalam jajaran Korean street food. Tetapi Croquette Bread ini diinovasikan dan disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Croquette Bread ini diharapkan mampu menjadi salah satu makanan favorit yang menyehatkan dan juga enak. Nah, deskripsi usahanya adalah usaha saya yang bergerak di bidang makanan yang berjeniskan ke dalam toast dengan nama Croquette Bread. Croquette Bread berbahan dasar kentang, telur, wortel, daun bawang, daun bombay, sosis, mayones, dan juga roti, di mana Croquette Bread ini memiliki segudang manfaat dan gizi yang baik untuk tubuh kita. Seperti kita tahu, telur, kentang, wortel, dan yang lain-lainnya ini sangat-sangat bergizi dan baik untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya yang pertama adalah membantu para pemilik kebun kentang dan sayur mayur serta peternak ayam telur dalam memanfaatkan dan mengolah kentang, sayur, dan telur menjadi suatu makanan yang lebih menarik, unik, dan bernilai gizi tinggi. Nah, yang kedua adalah mencegah kerugian akibat banyaknya kentang, sayur yang membusuk karena terlalu lama tidak diolah. Nah, selanjutnya adalah visi dan misi. Nah, saya mempunyai visi, yaitu menciptakan sebuah usaha yang disukai berbagai masyarakat dengan harga yang terjangkau. Nah, misinya yang pertama adalah memberikan cita rasa yang terbaik, karena cita rasa yang terbaik akan mendatangkan pelanggan yang banyak pula. Nah, selanjutnya adalah memberikan kualitas yang terbaik. Nah, jika kita memberikan kualitas yang terbaik untuk para customer kita, maka customer tersebut akan menjadi customer tetap kita. Nah, di mana customer adalah raja. Nah, selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, ketika kita berusaha itu, pelayanan merupakan salah satu hal yang terpenting, dan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik pada usaha kita. Nah, selanjutnya memberikan makanan yang sehat dan mempunyai nilai gizi. Ketika kita berusaha, kita tidak hanya memberikan makanan yang
hanya sekedar makanan saja, tetapi harus terdapat nilai gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut, seperti produk saya yaitu Croquette Bread, di mana Croquette Bread ini memiliki gizi dan nutrisi yang banyak sehingga bisa menjadi salah satu santapan untuk sarapan kita untuk di pagi hari. Nah, selanjutnya adalah segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Nah, segmentasi pasar konsumen yang digunakan adalah segmentasi demografis dan geografis dengan mengklasifikasikan pasar sesuai usia, pekerjaan, dan kota tertentu. Nah, pada segmentasi ini kita menargetkan pada kategori anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Nah, pada pekerjaan itu mahasiswa, pekerja karyawan, dan juga lainnya. Nah, untuk kota ini yaitu Kota Pangkalan Kerinci, di mana saya tinggal di Kota Pangkalan Kerinci, sehingga kota targetnya itu menjadi Kota Pangkalan Kerinci tersebut. Nah, targetingnya adalah pada ketiga klasifikasi ini yang paling banyak adalah itu pada remaja, di mana targeting pada penjual Croquette Bread ini adalah remaja umur 12 sampai 23 tahun dan orang dewasa yang belum maupun yang sudah memiliki keluarga yang berada di Pangkalan Kerinci. Nah, seperti dapat kita lihat bahwa remaja lebih banyak mengkonsumsi dan membeli produk ini daripada orang dewasa dan juga anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak remaja merupakan target utama dari kita. Nah, lalu yang terakhir adalah positioning. Positioningnya adalah good food, good mood. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, yang pertama adalah strength. Strength yang pertama adalah pelopor pertama Croquette Bread, karena kita mengadaptasi dari makanan Korea Selatan dan sejauh ini saya belum ada melihat orang lain yang menjual ini, maka kita menjadi pelopor pertama Croquette Bread ini. Nah, lalu selanjutnya adalah rasanya yang sangat enak. Lalu selanjutnya adalah harga yang terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi, dan bersih. Selanjutnya adalah bahan segar dan premium dan memiliki kandungan vitamin. Nah, weakness-nya adalah atau kelemahan yang kita miliki adalah tidak tahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, karena produk usaha ini adalah dalam bentuk makanan, maka makanan tersebut tidak tahan dalam waktu yang lama ketika berada di luar kulkas, tetapi ketika berada di dalam kulkas, makanan tersebut cukup mampu bertahan lama sampai 1 minggu di dalam kulkas freezer. Nah, lalu selanjutnya adalah opportunities atau kesempatan atau peluang. Nah, yang pertama adalah digemari sebagian besar masyarakat, yang seperti kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu suka untuk mengikuti tren makanan terkini, apalagi sekarang ini banyaknya tren-tren makanan Korea itu menjadi booming dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah ciri khas menu yaitu Croquette Bread. Nah, Croquette Bread inilah yang menjadi produk utama dari saya. Selanjutnya adalah budaya masyarakat yang konsumtif dan selalu ingin mengikuti tren. Nah, budaya masyarakat yang konsumtif dan selalu ingin mengikuti tren ini akan kita manfaatkan untuk menjadi peluang besar kita untuk mencapai target pasar, sehingga masyarakat dapat tahu bahwa Croquette Bread ini eksistensinya. Selanjutnya adalah trade, bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga Croquette Bread yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bahan baku ini bisa naik sewaktu-waktu. Nah, sehingga dapat bisa mempengaruhi kenaikan dari harga Croquette Bread tersebut. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang saya gunakan adalah menggunakan media sosial. Nah, promosi dilakukan dengan menggunakan media
media sosial seperti melalui Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media sosial, sehingga masyarakat dapat lebih cepat mengetahui usaha Croquette Bread ini. Selain itu, proses pemesanan juga melalui online, melalui media sosial tersebut, di mana menerapkan sistem pre-order. Nah, sistem pre-order ini kenapa kita gunakan? Karena produk yang kita jual ini adalah dalam bentuk makanan, sehingga jika kita melakukannya dengan sistem ready stock, maka itu akan menjadi terjadinya kemubaziran karena tidak terjual habisnya makanan tersebut, sehingga kita memilih alternatif lain, yaitu dengan melakukan pre-order, di mana orang-orang atau calon customer itu dia melakukan pemesanan terlebih dahulu, berapa jumlahnya, berapa banyaknya, lalu mereka akan menunggu selama beberapa hari dan kita proses, dan setelah itu pada hari yang sudah ditetapkan akan kita antarkan ke customer tersebut. Selanjutnya adalah promosi menggunakan Instagram. Nah, kenapa kita menggunakan Instagram? Bahwa seperti kita tahu bahwa banyaknya masyarakat di Indonesia ini yang menggunakan Instagram, bahkan hampir 80% masyarakat Indonesia ini memiliki Instagram. Nah, dapat kita lihat bahwa small business kita ini juga memiliki Instagram, yaitu Croquette Bread dengan nama @CroquetteBread. Nah, lalu selain Instagram, kita juga mempromosikan menggunakan WhatsApp. Nah, kita memasukkannya melalui WA, status WA. Kita juga memasukkan produk kita ini dan menjualkannya di sebuah lapak yang namanya itu Lapak Muslimah, di mana lapak tersebut terdapat orang-orang yang bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci tersebut. Nah, jadi karena Pangkalan Kerinci merupakan target kita untuk pasar, maka kita mempromosikannya di lapak tersebut. Nah, why use social media for marketing? Yang pertama adalah untuk Instagram adalah pengguna Instagram yang sangat banyak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penggunaan Instagram ini memang rata-rata masyarakat Indonesia itu menggunakannya. Nah, lalu yang terpenting adalah jangkauan pasar yang luas. Kita hanya perlu posting dan mengupload. Nah, tetapi jangkauan yang dapat kita raih itu sangat luas, bahkan tidak hanya masyarakat yang ada di Pangkalan Kerinci saja, bahkan orang-orang yang ada di Jakarta, yang ada di daerah manapun, bahkan keluar negeri pun bisa melihatnya. Makanya Instagram merupakan salah satu marketing yang sangat bagus untuk dilakukan. Nah, yang ketiga adalah review testimoni dari pengguna Instagram yang memiliki dampak yang besar. Nah, seperti kita tahu bahwa review atau testimoni yang dilakukan oleh orang lain itu sangat berdampak pada usaha kita. Karena apa? Jika review testimoni itu sangat bagus dan itu dapat menarik daya minatnya orang lain, maka orang-orang tersebut akan berburu untuk memesannya tersebut. Nah, oleh karena itu testimoni dari Instagram ini sangat-sangat memiliki dampak yang besar. Nah, selanjutnya adalah penggunaan WhatsApp. Penggunaan WhatsApp ini digunakan karena komunikasi yang lebih mudah dengan customer. Nah, dengan kemudahan tersebut kita dapat melakukan rekap order yang jauh lebih mudah. Nah, lalu selanjutnya adalah menjangkau pelanggan baru yang berasal dari teman dekat. Nah, karena WhatsApp ini juga memiliki fitur status, nah maka di situ kita juga dapat mempromosikan produk kita ini pada teman-teman kita yang berada di kontak. Nah, selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini berisi dari total cost, total revenue, dan labanya. Nah, selanjutnya adalah biaya investasi. Sebelum kita mengulik mengenai total cost, total revenue, dan labanya, kita harus
mengetahui dulu berapa biaya-biaya yang dikeluarkannya. Yang pertama adalah biaya investasi awal. Nah, biaya investasi awal itu terdapat panci, kuali, baskom, telenan, pisau, tabung gas, spatula, mangkuk, yang total biaya investasi awal ini mencapai 287.000. Nah, selanjutnya adalah biaya bahan baku yang termasuk dalam variable cost. Nah, biaya bahan baku ini terdapat kentang, wortel, telur, bawang bombay, daun bawang, sosis, tepung terigu, tepung roti, garam, lada, penyedap, minyak goreng, roti tawar. Nah, untuk satu kali produksi ini saya mendapatkan total biayanya itu sebanyak 89.000. Nah, dalam satu kali produksi ini dapat memproduksi sebanyak 24 pieces. Nah, jadi untuk harga atau total per bulannya itu kita dapatkan adalah 356.000. Nah, selanjutnya adalah variable cost selanjutnya adalah biaya kendaraan, di mana kita ini melakukan delivery sehingga membutuhkan biaya transportasi BBM, yaitu sebesar 7.650 per liter atau sebanyak 30.600 rupiah. Selanjutnya adalah biaya internet, karena kita melakukan promosi melalui sosial media, kita perlu mengeluarkan biaya untuk internet, yaitu menjadi salah satu biaya tetap kita, di mana termasuk ke dalam fixed cost. Nah, yaitu biaya internet ini sebanyak 50.000 per bulannya. Nah, dari biaya-biaya tersebut, maka kita mendapatkan hasil perhitungan labanya itu TR-nya sebanyak 768.000, yaitu dalam satu kali produksi itu menghasilkan 24 pieces, di mana dalam satu bulan tersebut kita memproduksi 4 kali, yaitu 1 kali seminggu, sehingga totalnya itu 96 pieces dikali dengan harga jualnya yaitu 8.000, maka mendapatkan 768.000. Nah, di mana setelah kita totalkan tadi biaya-biaya yang kita keluarkan yaitu 436.600, sehingga kita dapatkan laba pada usaha ini adalah sebanyak 331.400 rupiah. Nah, hambatan yang saya lalui pada usaha ini adalah hanya memproduksi kroket bread 1 kali dalam seminggu dengan 1 kali produksi sebanyak 24 pieces, sehingga dalam 1 bulan terdapat 4 kali produksi sebanyak 96 pieces kroket bread. Nah, hambatan ini saya lalui karena saya harus berpindah daerah dalam 1 minggu itu. Saya harus pergi ke Pekanbaru untuk magang, dan saya pulang lagi ke Pangkalan Kerinci, sehingga itu cukup memakan banyak waktu, sehingga saya hanya dapat melakukan produksi ini sebanyak 1 kali dalam seminggu. Nah, selanjutnya adalah customer testimonial. Nah, di mana testimoni dari customer saya. Nah, ini adalah customer saya yang membeli kroket bread ini. Nah, dapat dilihat bahwa customer yang membeli produk saya ini adalah remaja-remaja, anak-anak SMP, anak-anak SMA, dan juga dan juga anak-anak kuliahan. Oleh karena itu, target kita itu merupakan anak-anak remaja. Nah, selanjutnya adalah customer review. Nah, customer review ini ada yang pertama ada yang melalui WA, dan ada juga yang melalui video. Mari kita lihat.
Nah, selanjutnya adalah video yang Jadi aku cobain sekarang roti. Ini aku udah habis setengah ya. Udah habis setengah, itu rasanya aku tadi udah nyobain, enak sekali. Terus lembut, ada isiannya, ya bisa dilihat. Sekarang mau cobain lagi pakai sausnya. Kayaknya kalian harus order sekali karena sudah enak, lembut. Bye guys. Oke, baik. Itulah beberapa customer review dari produk kita, yaitu Croquette Bread. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ketik di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.